Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Tania Alfarhok dari Prodi K3 semester 1. Di sini saya akan menjelaskan upaya pemberantasan korupsi. Apa upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi? Ialah menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian, di bidang hukum, khususnya hukum pidana, akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi. Upaya pemberantasan korupsi. A. Konsep pemberantasan korupsi. Adapun upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah dengan memberikan pidana atau menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian, di bidang hukum, khususnya hukum pidana, akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi. B. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum-hukum pidana. Adapun kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah kriminal atau kriminal politik dibedakan sebagai berikut. 1. Kebijakan penerapan hukum pidana. 2. Kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana. 3. Kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemindanaan lewat media massa. Upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua. 1. Melalui jalur penal, yaitu dengan menggunakan hukum pidana, dengan memanggil atau menggunakan hukum pidana, atau dengan menghukum dan memberi pidana atau memberikan penderitaan nastapa bagi pelaku korupsi. 2. Jalur non-penal, yaitu diselesaikan di luar hukum pidana dengan sarana-sarana non-penal, di mana kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Dalam hal ini, korupsi yakni berpusat dalam masalah-masalah seperti politik, ekonomi, maupun sosial. C. Berbagai strategi dan upaya pemberantasan korupsi. 1. Pembentuk lembaga anti korupsi. A. Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga yang independen yang khususnya menangani korupsi. B. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah memperbaiki kinerja lembaga peradilan, baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan. Pengadilan adalah jantungnya penegak hukum yang harus bersifat imparsial, jujur, dan adil. C. Di tingkat departemen, kinerja lembaga-lembaga audit seperti Inspektorat Jenderal harus ditingkatkan. D. Reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik adalah salah satu cara untuk mencegah korupsi. E. Salah satu hal yang juga cukup krusial untuk mengurangi risiko korupsi adalah dengan memperbaiki dan memantau kinerja pemerintahan daerah. F. Dalam berbagai pemberitaan di media massa, ternyata korupsi juga banyak dilakukan oleh anggota parlemen baik di pusat DPR maupun DPRD. 2. Pencegahan korupsi di sektor publik. A. Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah. B. Untuk kontrak pekerja atau pengadaan barang baik di pemerintah pusat, daerah, maupun militer. Salah satu cara untuk memperbaiki potensi korupsi adalah dengan melakukan lelang atau penawaran secara terbuka. C. Korupsi juga banyak terjadi dalam perekrutan pegawai negeri dan anggota militer baru. D. Selain sistem perekrutan, sistem penilaian kinerja pegawai negeri yang menitik beratkan pada proses dan hasil kerja akhir perlu dikembangkan. 3. Pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. A. Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi. B. Isu mengenai public awareness atau kesadaran serta kepedulian publik terhadap bahaya korupsi dan isu pemberdayaan masyarakat adalah salah satu bagian yang sangat penting dari upaya pemberantasan korupsi. C. Salah satu cara untuk ikut memperdaya masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. D. Di beberapa negara, pasal mengenai fitnah dan pencemaran nama baik tidak dapat diberlakukan untuk mereka yang melaporkan kasus korupsi dengan pemikiran bahwa bahaya korupsi dianggap lebih besar daripada kepentingan individu. E. Pers yang bebas adalah salah satu pilar dari demokrasi. Semakin banyak informasi yang diterima oleh masyarakat, semakin paham mereka akan bahaya korupsi. F. Lembaga swadaya
Masyarakat baik tingkat lokal atau internasional juga memiliki peranan penting untuk mencegah dan memberantas korupsi. G. Salah satu cara lain untuk mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menggunakan atau mengoperasikan perangkat elektronik surveillance. 4. Pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan memberantas korupsi. Untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, tidak cukup hanya mengandalkan satu instrumen hukum, yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu peraturan undang-undang yang harus ada untuk mendukung pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Tindak Pidana atau Pencucian Uang. 5. Monitoring dan evaluasi. Ada salah satu hal yang penting bagi yang harus dilakukan dalam rangka mensukseskan pemberantasan korupsi, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi. Tanpa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan korupsi. 6. Kerjasama internasional. Hal ini yang perlu dilakukan dalam memberantas korupsi adalah melakukan kerjasama internasional atau kerjasama baik dengan negara lain maupun negara internasional. Demikian dari presentasi saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.